21 Series Bitcoin ETF ARKB. Batas waktu persetujuan akhir untuk aplikasi ini termasuk Fidelity dijadwalkan pada 10 Januari 2024. Dikit lagi Mardiah, dikit lagi kawan-kawan. BTC akan mengulang sejarah baru, mencetak ATH baru 1-2M bisa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-temanku semua ya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang berkutakan ngalor ngidul nggak jelas. Yang penting akan ngedukasi tanpa harus tipu-tipu Anda ya. Terima kasih sekali, tanpa dukungan kalian semua Mas Bro nggak siapa-siapa ataupun bukan siapa-siapa. Emang sekarang juga bukan siapa-siapa. Yang penting saya semangat untuk mengedukasi yang seadanya sesuai fakta keadaan di lapangan tentang perkriptokaransian. Kalau banyak scammer punji, banyak setan, banyak maling, banyak koin busuk, banyak koin yang membuat kita kismin, banyak koin yang membuat kita bangkrut, jebakan-jebakan, ya saya ngomong apa adanya. Ada koin-koin seperti itu, juga ada koin-koin yang bikin cuan. Ya, langsung hari ini saya akan membahas mengenai ETF support, yang mana jangan di skip dulu, yang mana Fidelity sudah terdaftar ya, ETF supportnya. Nanti kita simak bareng-bareng beritanya di belakang. Saya akan membahas mengenai TABTC, yaitu TABTC ini saya perpadukan dengan berbagai indikator, bukan satu. Saya kolaborasikan 5 itu jadikan satu dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, karena setiap indikator mempunyai keistimewaan masing-masing dan ada kekurangannya masing-masing pula. Jadi untuk kemarin ketika di bulan Agustus saya sudah menjaminkan, sudah memberikan info bahwa BTC nanti setelah November akan terbang. Sekarang hari ini menjadi kenyataan. Saya menggunakan waktu itu TA-nya dengan awan Ichimoku, karena kelebihan daripada awan Ichimoku itu bisa meramalkan beberapa bulan ke depan dengan akurat menurut saya ya. Itu seperti itu. Setelah sampai diantarkan oleh Mbah Ichimoku sampai sekarang ini, sekarang Mbah Ichimokunya saya lepas, karena kalau melihat daripada TA awan Ichimoku, kondisi di pucuk, waktunya untuk TP. Dilanjutkan lebih mendetil lagi, diambil ya, ini ketuk tular ya. Sekarang analisanya dengan Mbah Fimbo. Jadi yang percaya atau yang pemuja dengan Mbah Fibonacci, ini BTC berada di angka keramat ya, berada di tempat resisten yang krusial, yaitu di Fimbo 0382. Biasanya jika BTC mampu menembus Fimbo 0382, maka nanti akan bertahan di Fimbo 0382, artinya konfirmasi akan melanjutkan kenaikan dan BTC akan terbang gila-gilaan. Dengan catatan, biasanya untuk menjebol resisten yang kuat ini uji cobanya enggak sekali, mungkin seperti ini ya. Kita jebol pertama ini kok gagal, dia turun ya, pertarungan antara bull dan bear. Setelah turun, kemudian dorong lagi untuk naik sampai 2 kali, bisa terjebol 2 kali. Tapi kalau kurang kuat demandnya, bisa akan turun lagi ya. Biasanya ketiga kalinya baru dia akan lompat ke atas, baru akan jebol. Itu prediksi ya, belum tentu benar. Jika berdasarkan TA ini yang bermain lepret ya, yang bermain lepret, ini waktunya di resisten 0382, waktunya untuk
TP ya, yang main scalping trade jangka pendek trading ya, itu waktunya TP karena ini masuk di resisten Fimbo 0382 ya. Jika nanti Fimbo 3082 ini mampu dijebol, di break ke atas ya, mampu ke atas, ini ke atas. Nah, nanti setelah ke atas kita harus cari satu pattern. Kalau sudah membentuk pattern lagi, umpamanya bendera jengking di sini ya, pattern satu lagi bendera jengking ya. Ini waktunya tepat untuk masuk dan kemudian akan terbang ke atas. Setelah mampu menjebol 0382 Fimbo dan di sini mampu bertahan dan membentuk satu pattern saja, otomatis akan bertahan di Fimbo 0382, maka waktunya yang sangat tepat untuk segera masuk ya, karena resisten 0382 Fimbo ya, jika sudah terjebol break mampu di atas daripada Fimbo itu, maka resisten ini berubah menjadi support yang kuat ya. Dan perlu saya ingatkan bahwa yang namanya Fimbo 0382 ini angka yang keramat bagi pemuja-pemuja Fimbo di seluruh dunia. Suatu koin apapun, apalagi BTC, jika mampu bertahan di 0382 Fimbo, artinya konfirmasi BTC akan bullish dan akan terbang gila-gilaan di situ ya. Ini saya hapus dulu untuk Fimbonya biar lebih jelas, nanti biar ngerti, agak paham ya. Aduh, ini kehapus, maaf sejenak ya. Oke, lanjut. Jadi seperti ini. Ini kan belum terjebol Fimbo 0382. Ini belum terjebol, masih di resisten. Kalau nanti udah break kejebol mampu di atas Fimbo 0382, itu Anda jangan masuk dulu. Ya, nunggu konfirmasi selanjutnya. Dia membentuk pattern bullish enggak? Dalam arti seperti ini, kalau nanti sudah ada penurunan dan membuat bendera jengking polanya, yang gampang saja ya, bahasa yang mudah ya, bendera jengking patternnya, dan nanti di sini mampu bertahan, di pijakan ini mampu bertahan, waktunya harus segera buy, karena itu konfirmasi yang sangat akurat akan melanjutkan kenaikan. Oke, paham? Ngerti? Randa siap atau perawan? Mulai lagi, kumat lagi ya, nggak apa-apa, supaya nggak tegang. Padahal kalau tegang kan bahaya juga ya, sasarannya nggak ada, jepitin pintu selesai ya. Aduh, konyol. Saya rasa paham, supaya nggak terlalu stres, bahasnya santai saja ya. Ini udah mengenai TA udah paham ya, yang mana nanti market juga tergantung daripada fundamental ya. Kalau nanti ETF support disetujui, banyak event-event besar di tahun depan yang jarang terjadi, ada ETF support disetujui, ada juga penurunan suku bunga dari Fed ya, ditambah lagi halving BTC, Pilpres. Saya rasa untuk bagi yang long invest jangka panjang untuk BTC ini nggak jadi soal, di hold saja nggak masalah. Ini yang untuk trade ya, waktunya ini untuk TP, tapi belum tentu akurat. Yang namanya kita analisa tergantung setan ya, tergantung setan, tergantung yang di celana yang gantung ya. Kalau setan nggak gantung, siluman hilang. Langsung saja kita menuju berita mengenai daripada ETF support yang sudah terdaftar di DCC punya Fidelity. Terungkap ETF Bitcoin support dari Fidelity hadir di DTCC. Waduh, apakah ini awal bull run, awal bull market? Tentunya tanda-tandanya seperti itu. Tapi juga waspada jika nanti ada bantingan di akhir tahun pada jual aset untuk liburan, tahun baru, Natalan, ya hati-hati. Yang penting dana 50% masuk sekarang. Jika nanti turun, masih punya dana untuk
serok di bawah 50%. Jika terus terbang juga Anda sudah masukkan dana itu ya. Fidelity Investment, salah satu pemain utama di dunia keuangan, baru-baru ini mencapai tonggak penting dalam lanskap cryptocurrency yang dinamis dengan berhasil menempatkan exchange trend FAT ETF Bitcoin Spot mereka di Depository Trust dan Clearing Corporation. Waduh, DTCC. Wah, ketinggalan bro kita bro. Fidelity Spot Bitcoin ETF terdaftar di DTCC. ETF Bitcoin Spot Fidelity yang dikenal dengan simbol ticker FBTC kini terdaftar di DTCC. Ini merupakan langkah signifikan bagi perusahaan dalam perlombaan untuk mendapatkan persetujuan ETF Bitcoin Spot pertama di Amerika Serikat. Ngerti? Paham? Randa mana randa? Randa mana? Perawan mana? Waduh, larinya situ-situ lagi. Bercanda. Ya. Menurut data DTCC, penempatan ETF ini menunjukkan bahwa persetujuan dari US Securities and Exchange Commission SEC untuk ETF Bitcoin Support hampir tiba. Kehadiran ETF ini di DTCC yang berperan dalam membersihkan transaksi, memberikan layanan pasca perdagangan, penyelesaian, penyimpanan, dan informasi untuk saham ETF dan produk lainnya menurut Nasdaq menandakan penerimaan institusional digital aset yang berkembang. Waktu Fidelity dalam mencantumkan ETF Bitcoin Support mereka bertepatan dengan periode minat yang meningkat pada ETF semacam ini. Selain itu didorong oleh lonjakan harga Bitcoin yang luar biasa, investor dan pengamat industri dengan penuh antisipasi menunggu keputusan SEC terhadap berbagai aplikasi ETF. Keputusan SEC ini termasuk ARK 21 Series Bitcoin ETF ARKB. Batas waktu persetujuan akhir untuk aplikasi ini termasuk Fidelity dijadwalkan pada 10 Januari 2024. Dikit lagi Mardia, dikit lagi kawan-kawan. BTC akan mengulang sejarah baru, mencetak ATH baru 1-2M bisa saja. Ya, tidak ada yang tidak mustahil. Jika nanti BlackRock kemudian disetujui, akan menyeret daripada Apple, yang mana Apple dengan BlackRock sangat dekat sekali. Kalau nanti terpancing, terpikat Apple masuk Bitcoin ETF Spot, dalam satu dulit, dalam satu jilat, habis dicaplok BTC sama mereka. Kemudian BTC akan terbang menjadi 3M. Anda ketika akan masuk, harganya sudah tinggi. Begitu Anda masuk, retail masuk, akan dibanting sama mereka. Itu skenario permainan catur seperti itu. Cari untung, bukan cari buntung ya. Keputusan SEC ini termasuk ARK 21 Series Bitcoin ETF ARKB. Batas waktu persetujuan akhir untuk aplikasi ini termasuk Fidelity dijadwalkan pada 10 Januari 2024. Selain itu, sentimen yang berlaku di pasar cenderung menuju hasil yang positif, mencerminkan penerimaan cryptocurrency yang berkembang dalam keuangan arus utama. Pokoknya mantap. Udah cukup, sudah capek, randa gak ada. Aduh, gimana urusannya ini, bikin berkudakan saja ya. Sontol konyol, sudah cukup. Anda belum tentu paham ya, pahamnya meme coin mulu. Sudah saya jelaskan betapa dekatnya ETF Support akan disetujui, yang mana keputusan akhir itu di 10 Januari, yang mana kemudian dikepret sama amplop ya, si botak ini akan disetujui ETF Support. Waduh, harganya akan ngaceng setinggi langit dan PP ikut akan jadi Rp5. Kita modal kecil, modalnya di PP, mudah-mudahan PP meletus ya, bukan meletus obat apitnya ya. Pokoknya mantap jaya, tak terkendali, tak
bendungkan lagi mengenai Ranja, nanti kesampingkan saja. Kalau udah cuan dari PP dapat uang miliaran, buat apa cari Ranja ya? Perawan sekalian 10 dijejer kayak pindang. Saya rasa cukup, nanti kelepotan kemana-mana, ngaco balu gak karuan, sondol koyot. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini hanya guruan, hanya candaan saja, hanya sekedar acting saja untuk meramaikan channel ini tanpa menyinggung sana sini, terutama yang Ranja-Ranja ya. Mohon maaf, kalau mau ya datang ke Tegal ya. aduh. Cukup. Ampun ya. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.